Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Deni Apriani Juri, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Desi Artika Sari dengan NIM 2023 4064050525 dari Prodi PGSD kelas 6A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Penerapan Model Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan literasi membaca pada teks cerita narasi mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD Negeri 2 Sinar Semendo. Baik, langsung saja ke latar belakang masalah. Belajar merupakan suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan perilaku yang relatif menetap sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dalam kegiatan pembelajaran, tujuan utama yang ingin dicapai adalah hasil belajar siswa. Siswa dikatakan berhasil apabila mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam pembelajaran teks narasi, siswa dituntut untuk memiliki kemampuan literasi membaca yang baik, seperti memahami isi teks, menentukan tokoh, latar, alur, serta amanat yang terkandung dalam bacaan. Namun, pada kenyataannya, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami teks narasi. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di kelas 5 SD Negeri 2 Sinar Semendo, serta hasil wawancara dengan guru kelas, diperoleh informasi bahwa kemampuan literasi membaca siswa masih tergolong rendah. Dari jumlah 27 siswa, tercatat hanya 16 siswa, yaitu 60% yang telah mencapai kriteria ketuntasan minimal KKM yang ditetapkan, sedangkan 11 siswa lainnya, yaitu 40%, belum mencapai KKM. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka diperlukan upaya perbaikan dalam proses pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran yang tepat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul Penerapan Model Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan literasi membaca pada teks cerita narasi mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD Negeri 2 Sinar Semendo. Lalu di sini ada rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah dijelaskan, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan model project based learning dapat meningkatkan kemampuan literasi membaca pada teks cerita narasi mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD Negeri 2 Sinar Semendo. Dan tujuan penelitiannya, yaitu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan model project based learning dapat meningkatkan kemampuan literasi membaca pada teks cerita narasi mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD Negeri 2 Sinar Semendo. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu ada manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pendidikan, khususnya dalam bidang pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai penerapan model project based learning dalam meningkatkan kemampuan literasi membaca siswa, khususnya pada materi teks cerita narasi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan. Kemudian yang kedua yaitu ada manfaat praktis. Yang pertama bagi siswa yaitu meningkatkan kemampuan literasi membaca siswa, khususnya dalam memahami teks narasi seperti menentukan tokoh, latar, dan amanat. Kemudian meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar siswa melalui pembelajaran yang lebih menarik dan berbasis proyek. Kemudian bagi guru yaitu memberikan alternatif model pembelajaran inovatif yaitu project based learning dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Lalu membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. Baik, selanjutnya yaitu ada kajian teori. Yang pertama itu ada literasi membaca. Menurut Pratiwi dan Lestari tahun 2021, literasi membaca adalah kemampuan individu dalam memahami isi bacaan, menginterpretasikan makna, serta mengaitkan informasi yang diperoleh dengan pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki. Dalam proses pembelajaran, kemampuan literasi membaca siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti minat membaca, motivasi belajar, serta model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Dalam proses pembelajaran, kemampuan literasi membaca siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti minat membaca, motivasi belajar, serta model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan dalam meningkatkan literasi membaca siswa melalui penggunaan model pembelajaran yang tepat, seperti project based learning. Selanjutnya yaitu ada pembelajaran project based learning. Pembelajaran project based learning merupakan model pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan project.
Model ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan serta mengembangkan pemahaman melalui pengalaman langsung. Dalam pembelajaran ini, siswa tidak hanya menerima materi dari guru, tetapi juga berperan dalam menemukan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada teman sekelompoknya sehingga tercipta pembelajaran yang bermakna. Hal ini sejalan dengan pendapat Hidayat dan Nur Aini pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan aktif siswa dalam menyelesaikan suatu proyek sebagai sarana untuk membangun pengetahuan. Langkah-langkah pembelajaran Project Based Learning yang pertama yaitu persiapan, yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. Lalu menyajikan informasi awal mengenai materi teks narasi. Lalu yang kedua, pembentukan kelompok, yaitu mengorganisasikan siswa dalam kelompok belajar secara heterogen. Lalu yang ketiga, yaitu perencanaan proyek, yaitu menentukan jenis proyek yang akan dilakukan seperti membuat atau menganalisis teks narasi. Lalu yang keempat, pelaksanaan proyek. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek, lalu guru membimbing dan memantau kegiatan siswa. Kemudian presentasi hasil proyek. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Lalu yang terakhir yaitu evaluasi dan refleksi. Guru memberikan penilaian dan melakukan refleksi terhadap pembelajaran. Kemudian ada pembelajaran bahasa Indonesia. Menurut Rahmawati tahun 2023, pembelajaran bahasa Indonesia merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa siswa melalui berbagai aktivitas yang melibatkan keterampilan berbahasa secara terpadu. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru memiliki peran penting sebagai fasilitator yang membimbing dan mengarahkan siswa dalam proses pembelajaran. Guru tidak lagi menjadi pusat pembelajaran, tetapi lebih berperan dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan. Dengan demikian, siswa dapat belajar secara mandiri dan aktif dalam mengembangkan kemampuan berbahasa mereka. Kemudian ada teks narasi. Menurut Rahmawati tahun 2023, teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau rangkaian kejadian secara runtut berdasarkan urutan waktu dengan tujuan untuk memberikan pengalaman atau hiburan kepada pembaca. Adapun ciri-ciri teks narasi menurut Pratiwi dan Lestari pada tahun 2021 antara lain yang pertama, berisi cerita atau peristiwa, lalu yang kedua disusun secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu, yang ketiga memiliki tokoh, latar, dan alur cerita, dan yang keempat mengandung konflik atau permasalahan, yang kelima bertujuan untuk menghibur atau memberikan pengalaman kepada pembaca. Menurut Rahmawati tahun 2023, struktur teks narasi terdiri dari orientasi, yaitu bagian awal yang berisi pengenalan tokoh, latar, dan situasi cerita. Yang kedua ada komplikasi, yaitu bagian yang berisi munculnya masalah atau konflik dalam cerita. Dan yang ketiga ada resolusi, bagian yang berisi penyelesaian masalah atau konflik. Dan yang terakhir ada koda, yaitu bagian akhir yang berisi pesan moral atau kesimpulan dari cerita. Lalu ada metode penelitian. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Jadi PTK ini merupakan suatu proses pengkajian terhadap permasalahan pembelajaran yang terjadi di dalam kelas melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran melalui tindakan yang dirancang secara sistematis serta menganalisis dampak dari tindakan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus yang masing-masing terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap observasi, dan yang keempat tahap refleksi. Berdasarkan gambar siklus PTK di atas, tahap penelitian dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama tuh ada refleksi awal atau identifikasi masalah. Pada tahap ini dilakukan identifikasi permasalahan melalui observasi pembelajaran bahasa Indonesia, wawancara dengan guru, perencanaan tindakan permasalahan yang ditemukan diatasi dengan yang pertama menyusun modul ajar berbasis PJBL, yang kedua menyiapkan LKPD Project Teks Narasi, yang ketiga menyiapkan asesmen dan instrumen observasi, yang keempat menyediakan media pembelajaran yang menarik. Kemudian pelaksanaan tindakan pada tahapan ini dilakukan pembelajaran dengan menerapkan model Project Based Learning di mana siswa aktif membaca, memahami, dan menyusun proyek terkait teks narasi. Kemudian observasi. Observasi ini dilakukan selama pembelajaran berlangsung dengan mencatat aktivitas siswa dan guru menggunakan lembar observasi. Kemudian ada refleksi, yaitu refleksi ini dilakukan untuk mengevaluasi hasil tindakan dan menentukan perbaikan pada siklus berikutnya. Kemudian untuk waktu penelitian dan tempat penelitian, adapun waktu penelitian pada tanggal 4 Maret 2026 dan tempat penelitian di SD Negeri 2 Sinar Semendo, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Untuk subjek dan karakteristiknya, subjek dalam penelitian tindakan kelas PTK ini adalah guru dan siswa. Kelas 5 di SD Negeri 2 Sinar Semendo, yang terdiri dari 15 laki-laki dan 12 perempuan.
Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Sinar Semendo, Kabupaten Pangkamus, Lampung. Kemudian ada sumber data. Jadi data yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang terkait langsung dengan peneliti dan datanya langsung diperoleh dari sumbernya. Dalam penelitian ini, yang menjadi data primer adalah siswa kelas 5 yang berjumlah 27 orang. Siswa di SD Negeri 2 Sinar Semendo. Kemudian data sekundernya, jadi data sekunder ini adalah pendukung dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah seluruh komponen sekolah, yaitu kepala sekolah, guru-guru, dan komponen lainnya. Hal yang diperoleh adalah tentang deskripsi wilayah, data guru, dan data siswa, dan hal-hal yang dianggap penting. Kemudian ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama itu ada tes, yang kedua ada lembar observasi, dan yang ketiga ada dokumentasi. Kemudian ada teknik analisis data. Data yang diperoleh dari hasil observasi dan hasil tes kemampuan literasi membaca siswa dianalisis menggunakan teknik persentase. Dalam penelitian ini, hasil observasi yang dilakukan pengamat sebagai bahan renungan dan dijadikan dasar pertimbangan bagi perbaikan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dan siswa. Yang pertama itu ada aktivitas guru dan siswa, yang kedua analisis hasil belajar siswa, kemudian ada ketuntasan belajar klasikal. Lalu ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas ini ditentukan berdasarkan peningkatan kemampuan literasi membaca siswa pada teks cerita narasi setelah diterapkannya model project based learning. Penelitian dinyatakan berhasil apabila ketuntasan belajar siswa secara klasikal mencapai lebih besar dari 80%. Kemudian terjadi peningkatan kemampuan literasi membaca siswa pada setiap siklus, dan aktivitas belajar siswa meningkat selama proses pembelajaran menggunakan model project based learning. Kemudian pelaksanaan pembelajaran oleh guru mencapai kategori baik, dan yang terakhir siswa menunjukkan sikap antusias, aktif, dan mampu bekerja sama dalam menyelesaikan proyek pembelajaran yang berkaitan dengan teks cerita narasi. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu tes kemampuan awal. Jadi dari data penelitian sebelumnya itu melakukan tindakan penelitian, yaitu peneliti mengadakan tes kemampuan awal yaitu dengan nilai rata-rata nilai ketentuan ketuntasan belajar 75%. Berarti dengan kategori rendah karena di bawah persentase. Nilai yang paling rendah adalah 65, sedangkan nilai tertinggi adalah 85. Siswa yang mendapatkan nilai di bawah ketuntasan 11, siswa dengan persentase 44%, dan yang mendapatkan nilai di atas ketuntasan ada 14 siswa dari 25 siswa dengan persentase 56%. Dari hasil pretest di atas bahwa siswa dalam mengerjakan soal-soal dari guru masih sangat rendah karena siswa setiap kali belajar yang berperan aktif hanya guru saja dan siswa bersifat pasif. Kemudian yang kedua itu ada siklus 1. Dari data siklus 1, peneliti dapat menghitung tingkat ketuntasan siswa. Siswa yang tuntas 19 siswa dengan persentase 70,37%, kemudian siswa yang belum tuntas ada 8 siswa dengan persentase 29,63%. Sebagian siswa terlihat lebih aktif dalam berdiskusi dan terlibat dalam kegiatan kelompok. Namun masih terdapat beberapa siswa yang belum berpartisipasi secara maksimal dan masih mengalami kesulitan dalam memahami materi teks narasi. Yang ketiga itu ada siklus 2. Jadi dari data siklus 2, peneliti dapat menghitung tingkat ketuntasan siswa. Jadi siswa yang tuntas itu ada 21 siswa dengan persentase 77,78%. Kemudian siswa yang belum tuntas yaitu ada 6 siswa dengan persentase 22,22%. Jadi berdasarkan hasil pada teori siklus 2 dapat disimpulkan bahwa siswa sudah mampu mengatasi berbagai kesulitan dalam memahami materi teks cerita. Hal ini terlihat dari peningkatan kemampuan literasi membaca siswa, di mana siswa sudah lebih mampu memahami isi bacaan, mengidentifikasi unsur-unsur cerita, serta menyimpulkan informasi dari teks yang dipelajari. Pada saat pelaksanaan evaluasi, siswa menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan siklus sebelumnya. Nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 70 yang masih berada di bawah KKM, sedangkan nilai yang tertinggi mencapai 90 yang menunjukkan hasil yang sangat baik. Berdasarkan data observasi dan hasil evaluasi, penerapan model project based learning terbukti dapat meningkatkan kemampuan literasi membaca siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada materi teks cerita narasi di kelas 5 SD Negeri 2 Sinar Semendo. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang diterapkan telah berhasil meningkatkan hasil belajar secara optimal. Yang terakhir yaitu ada simpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan model project based learning dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat meningkatkan kemampuan literasi membaca siswa kelas 5 di SD Negeri 2 Sinar Semendo. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa pada setiap siklus.
yaitu dari prasiklus, siklus 1 hingga siklus 2 setelah dilaksanakannya proses pembelajaran menggunakan model project based learning pada materi teks, cerita, narasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.